Oke bosku, selamat bertemu kembali di channel Cakra McFarley. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Bagi bosku yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Teman-teman, kita langsung saja mulai dengan sedikit review tentang pertandingan tadi malam yang kita sudah prediksikan. Pertandingan antara Torino dengan Genoa, kemarin kita sarankan untuk megang Torino dengan ADP min seperempat, skor akhir 1-0 untuk kemenangan Genoa, kita los, dan di over 1/3 kita los. Pertandingan antara Saint Etienne dengan Troyes, kemarin kita sarankan untuk megang Saint Etienne dengan ADP min seperempat, skor akhir 1-1, kita los, dan di over 1/3 kita win. Pertandingan antara Pisela dengan Famalicão, kemarin kita sarankan untuk megang Pisela dengan ADP min seperempat, skor akhir 1-1, kita los, dan di over 2/4 kita los. Pertandingan antara Wolves dengan Leeds United, kemarin kita sarankan untuk megang Wolves dengan ADP min seperempat, skor akhir 2-3 untuk kemenangan Leeds United, kita los, dan di over 2/4 kita win. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan prediksi-prediksi untuk pertandingan nanti malam. Yang pertama saya ambil dari Liga Serie A Italia antara Inter Milan dengan Fiorentina. Dikabarkan untuk nanti malam di kubu Inter Milan ada satu pemain yang absen dan satu lagi masih dipertanyakan. Sedangkan di kubu Fiorentina ada dua pemain yang absen dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari segi peringkat, Inter Milan berada di peringkat 3 dengan poin 59, sedangkan Fiorentina berada di peringkat 8 dengan poin 46. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Inter Milan menang 2 kali dan 3 kali seri, sedangkan 5 pertandingan terakhir Fiorentina 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan sekali seri. Dilihat dari head-to-head kedua tim, didominasi oleh Inter Milan dengan 4 kali kemenangan dan 1 lagi hasilnya imbang. Di pasar oddnya mengarah ke tim tuan rumah Inter Milan, memberi pur kepada tamunya Fiorentina. Nah di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya lebih memilih megang Inter Milan dengan ADP min 3/4. Ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di under 3/4 gol. Oke, pertandingan yang kedua saya ambil dari Liga Premier Inggris antara Arsenal dengan Aston Villa. Dilihat dari segi pemain, Aston Villa nanti malam ada satu pemain yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan. Sedangkan di kubu Arsenal ada satu pemain yang masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari segi peringkat, Aston Villa berada di peringkat 9 dengan poin 36, sedangkan Arsenal berada di peringkat 4 dengan poin 51. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Aston Villa menang 3 kali dan 2 kali kekalahan, sedangkan Arsenal dalam 5 pertandingan terakhir mengalami 4 kali kemenangan dan sekali kekalahan. Dilihat dari head-to-head kedua tim, didominasi oleh Aston Villa dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi dimenangkan oleh Arsenal. Di pasar oddnya mengarah ke tim tamu Arsenal, memberi pur kepada tuan rumah Aston Villa. Nah di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya lebih memilih tim tamu Arsenal dengan ADP min setengah, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di under 3 gol. Oke, pertandingan yang ketiga saya ambil dari La Liga Spanyol antara Alaves dengan Granada.
Dikabarkan untuk nanti malam di kubu Granada 4 pemainnya yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan. Dilihat dari segi peringkat, Alaves berada di peringkat 19 dengan poin 22, sedangkan Granada berada di peringkat 17 dengan poin 25. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Alaves menang sekali, 2 kali kekalahan dan 2 kali seri, sedangkan Granada dalam 5 pertandingan terakhir belum pernah menang, mengalami 4 kali kekalahan dan sekali seri. Dilihat dari head to head kedua tim, didominasi oleh Granada dengan 4 kali kemenangan dan 1 lagi dimenangkan oleh Alaves. Nah, di sini di pasar ornya mengarah ke tim tuan rumah Alaves memberi pur kepada tim tamu Granada. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya lebih memilih tim tuan rumah Alaves dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2 gol. Oke, pertandingan yang keempat sambil dari English Championship antara Blackburn Rovers dengan Reading. Dilihat dari segi pemain, di kubu Reading ada 3 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam, dan di kubu Blackburn Rovers ada 7 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari segi peringkat, Reading berada di peringkat 21 dengan poin 30, sedangkan Blackburn Rovers berada di peringkat 4 dengan poin 61. Dilihat dari head to head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh Reading dan 3 kali dimenangkan oleh Blackburn Rovers. Nah, di sini di pasar ornya mengarah ke tim tuan rumah tamu Blackburn Rovers memberi pur kepada tim tuan rumah Reading. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya lebih memilih megang tim tamu Blackburn Rovers dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2 gol. Oke bosku, itu saja dulu prediksi-prediksi kita untuk pertandingan nanti malam. Jika ada yang sama silakan ambil, jika tidak abaikan prediksi ini. Utamakan prediksi-prediksi Anda sendiri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.